Saya pelontos karena saya itu sering dinas militer. Ngelawak di militer itu pakaian militer sampai saya di Jakarta pun sering dimanfaatkan oleh militer. Makanya saya pernah tugas Timur-Timur ke Libanon apa itu karena mungkin postur fisik saya itu di Kameraria itu saya selalu pakaian militer. Ya filmnya bagus saja, itu memang milenial. Kalau umpamanya Sri Mulyani dibentuk seperti dulu, itu memang dulu sukses pada zamannya. Tapi sekarang nggak bisa tontonan seperti itu. Jadi zamannya itu sudah lain lagi. Jadi untunglah sutradaranya itu sangat teliti saya lihat itu. Jadi hal yang sekiranya mungkin nggak laku itu diterapkan sekarang kan nggak bisa. Makanya satu contoh, kalau yang main itu saya dimudahin mungkin bisa make up. Tapi zaman sekarang bukan seperti itu. Ya lumayan sama saya. Saya nggak bisa saya kan bukan paranormal saya. Tapi lumayan lah. Tak lihat juga penontonnya juga rame ya seperti ini kemarin keluarga saya juga nonton katanya rame juga di Keramat Jati. Surabaya kemarin ya rame, saya dengar dari teman-teman aja. Karena main di Surabaya itu ada yang telepon saya, mantan anak-anak Sri Mulyani itu nonton, waduh bagus ini. Nama Tarsan dari Sandiwara Lokaria. Dari Sandiwara Lokaria, judulnya Tarsan dengan Gadis Sandra. Nama saya kan panjang Toto Muryadi. Karena begitu ngelawak di Lokaria itu, ada judul Tarsan dan Gadis Sandra, saya jadi Tarsan. Tarsan bukan berarti Tarsan yang di hutan itu enggak. Jadi seorang pembantu yang menyelamatkan gadisnya, anak jeragan perempuannya yang disandra itu. Makanya judulnya seperti itu. Terus berpedoman dengan buku Javanuluk tulisannya Pak Guno Susanto, pelawak dari Jogja, Dagelan Mentaram itu, bahwa nama pelawak itu memang harus supaya cepat dikenal itu ya. Yang pendek, yang ringkes dan aneh. Itu mesti cepat dikenal. Walaupun namanya cepat dikenal, tapi kalau umpamanya nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan, ya tetap nggak akan terkenal. Tapi minimal itu adalah salah satu kriteria. Nama itu cepat diingat, gampang, praktis. Kayak lagu tuh yang gampang dihafal sama anak kecil masih laris. Ya terserah aja, nggak tentu. Ada yang manggil sudah nama saya Pak Toto, ada udah apa aja. Pokoknya jangan dipanggil KPK aja kalau gitu. Ya seperti Ibnu Jamil itu, karena Ibnu Jamil sebelum syuting itu sering ketemu saya dan sering syuting bareng. Jadi apapun yang saya bilang, apapun yang dia katakan, itu selalu nyambung. Jadi di samping secara fisik ya, posturnya itu ya direkayakan supaya seperti saya, tapi segi karakter itu ya bisa tanya kayak Ibnu Jamil lah. Waktu syuting itu ngomong apa aja itu nyambung. Jadi belajar dari itu kebetulan dia tuh castingnya jadi Tarsan. Lebih bagus lagi rupanya, lebih. Jadi ya maklum anak muda kan seperti itu. Tapi kalau Tarsan waktu itu kan lawakan model desa ya, dari desa. Jadi nggak seperti Jakarta, sekarang ceplas-ceplos orang tertawa, jatuh tertawa. Pelawaknya tertawa, ikut tertawa karena tertawa itu menular. Itu zaman sekarang, dulu nggak bisa seperti itu. Dulu tuh menggunakan karakter, ceritanya lucu, orangnya nggak lucu tapi kalau ceritanya lucu, mesti lucu. Kalau ceritanya lucu, dilucukan, malah nggak lucu. Ini pedoman Sri Mulyani. Makanya namanya Sandiwara Komedi. Saya pelontos karena saya itu sering dinas militer. Ngelawak di militer itu pakaian militer sampai saya di Jakarta pun sering dimanfaatkan oleh militer. Makanya saya pernah tugas Timur-Timur ke Libanon apa itu karena mungkin postur fisik saya itu di Kameraria itu saya selalu pakaian militer. Ya itu, karena kehidupan sering ditanggap militer. Jadi
saya berjalan dan lain sebagainya itu ya di militer-militerkan. Banyak orang yang taunya saya itu pendidikan dari tentara. Kebijaksanaan daripada yang namanya Pak Gledek itu sehingga saya dikasih pangkat dalam kamera ria itu. Betul. Karena apa? Karena dulu waktu kecil di desa itu ada pesawat terbang, saya kagum, waduh itu supirnya gimana kalau saya jadi supirnya pesawat itu berbayang seperti itu. Pengen, tapi ya dunia tidak semudah yang kita harapkan. Saya memiliki ilmu siapa aja dan saya tegas. Saya ketemu istri saya itu, saya memang tak cari, saya mencari seorang istri. Saya dikasih satu teman, ini ada tetangga saya datang, begitu tahu langsung saya lamar. Dia nggak mau kan, bingung gini-gini, minta waktu. Ya akhirnya ya jadilah. Pertama waktu saya lamar minta waktu sebulan, seminggu saya datang, mau nggak? Saya nggak mau buang energi, kalau mau ya mau, enggak ya nggak usah, saya nggak mau mikir gitu-gitu. Tapi saya optimis menghadapi hidup. Apapun, dimanapun, selagi kita tuh mau bergerak, pasti akan mendapatkan. Begitu saya lamar, minta waktu 6 bulan, 4 bulan. Oh enggak bisa bulan ini. Kalau nggak jadi, saya mending enggak. Sampai orang tua saya itu bilang begini, yang ngelamar itu. Lah itu siapa itu? Saya nggak tahu. Yang penting kalau jadi, saya sebagai memegang kendali, memegang komando, saya harus mampu mengendalikan apapun yang terjadi. Niat saya menikah untuk seumur hidup, itu aja. Iya, memang ada getaran-getaran begitu, berarti kayaknya udah cocok. Tapi begitu saya tanya, namanya teman saya itu di sebelah sana gitu. Oh, sampean siapa? Ini, namanya kan udah dikasih tahu. Akhirnya, oh ini, langsung salaman. Masih sama-sama muda. Mau tak kawin, aku kaget. Tapi teman saya memang datang duluan, ngelamar. Jadi begitu pura-pura tanya itu saya pergi, terus teman saya tak suruh datang. Wah nggak bisa ya, orang tuanya harus begini, gini kan gitu ya. Biasa-biasa saja saya anak kepala desa, saya di kampung saya harus menjadi pemimpin. Harus menjadi tokoh muda. Maka saya belajar sandiwara itu ya sebenarnya mau mendidik teman-teman saya itu menjadi orang panggung. Saya pertama di Lokaria itu sama Tesi, jadi saya paling dekat sama Tesi. Di Sri Mulat, Tesi lebih dulu, jadi saya pertama itu. Terus akhirnya ya sudah, kita bergaul sama siapa saja. Saya hidup kan dari sandiwara, tapi saya tidak bisa hidup bersandiwara. Paham maksud saya? Saya nggak bisa, kadang-kadang saya tuh orangnya serius di rumah ini. Ya. Saya bersandiwara di panggung, di rumah nggak bisa ditanyain ke kanan kiri. Orang mengatakan katanya saya serem, ya kayaknya biasa-biasa aja. Ya gitu karakter itu. Makanya saya tegas. Saya pernah dikerjain sama infotainment. Jam 9 udah datang untuk besok pagi ini. Waduh, ya kasihan datang ke sini. Ternyata besok pagi kita lihat nggak ada itu. Mungkin waktu itu belum nggak ada sasaran. Saya untuk cadangan begitu ada yang lebih baik itu nggak masalah bagi saya. Hiburan saya di rumah hanya membaca buku. Itu bisa dilihat buku saya satu lemari. Saya masih suka beli buku. Ini kemarin beli buku apa itu? 2 itu. Biasanya baca apa Pak? Apa aja saya baca. Baca buku ya? Masalah undang-undang TNI, Polri, ini yang kalau untuk pekerjaan ngibur tentara kan kita harus ngerti dasarnya juga. Masalah percintaan, untuk biografinya siapa itu. Kemarin di Kompas anak Bajang itu, wah sampai habis itu.
Sebelumnya saya sudah beli bukunya yang lama, yang karyanya Romo Sindu. Saya kira rata-rata pelawak semua begitu saya kira. Karena dulu pernah gagal, zaman Trimulat itu kan istilahnya pelawak kampung ya, nggak kayak sekarang anak-anak stand up itu pelawak kampus gitu ya. Kalau dulu tuh cerita itu umpamanya cewek diganggu, sudah ganggu cewek, bapaknya marah, itu udah jadi cerita. Tapi sekarang kan nggak bisa seperti itu, harus komunikatif. Kalau kita ngibur polisi ya sedikit banyak ya harus tahu situasi polisi, tentara, dokter apa aja, kita harus apa nyambung. Kalau nggak nyambung sekarang itu udah jangan tanya, masalah kok. Ya kalau masalah semangat itu susah dikasih tahu ya. Kalau saya semangat karena saya punya tanggung jawab. Saya kira kalau semua itu punya rasa tanggung jawab besar itu pasti semangat. Orang yang malas-malasan itu kadang-kadang terlalu menggantungkan orang lain apa orang tuanya. Sehingga santai aja lah, orang tua saya kaya, santai aja lah istri saya kaya. Itu yang nggak punya pendirian menurut saya. Ya semua orang kan punya problem ya, sama saja. Tapi kita di mana harus bisa menyesuaikan keadaan. Kalau saya habis bertengkar sama istri saya ketemu situ apa harus bertengkar? Kan tidak. Ya makanya penyesuaian hidup, kita ketemu siapa, dalam urusan apa urusan bertengkar, urusan bisnis, urusan apa, ya kita mengikuti dengan apa, aktivitas itu. Jangan kita marah terus dibawa kemana-mana, enggak bisa. Orang teater semua rata-rata seperti itu. Kalau udah karakternya umpamanya menjadi orang kaya, walaupun dia nggak punya apa-apa, seperti orang kaya. Walaupun jiwanya sabar, tapi karakternya itu pemarah, harus marah-marah beneran. Karena itu dunia drama seperti itu. Kalau dunia Sri Mulat lain lagi. Sekarang kalau saya di drama sinetron, kalau saya marah harus marah. Anak itu ketakutan, penonton mungkin ikut ketakutan. Tapi Sri Mulat tidak. Jadi kepala desa ngomong harus lucu, marah harus lucu, nangis harus orang ada tertawa. Itu pelawak. Dunia itu kan penuh sandiwara. Jadi makanya saya kembali lagi, saya itu hidup dari sandiwara, tapi saya nggak bisa hidup bersandiwara. Untuk yang lain saya nggak tahu ya, dalam keadaan bagaimana dia itu bisa menghibur diri, itu bagus juga, saya nggak bisa. Kalau saya sedih ya sedih lahir batin kan. Kalau senang ya lahir batin. Tapi ya kita harus happy aja lah ngadepi apa-apa. Karena apa? Karakter itu menurut naskah, kita terbawa oleh naskah. Dulu waktu tahun berapa tuh saya menjadi pemain antagonis di TV-TV itu, ya saya marah-marah bener. Makanya saya sering banyak membaca buku itu, saya kira itu manfaatnya itu. Ada naskah punya orang nggak dipakai tak baca, itu mengalir kan. Kadang-kadang membaca buku yang cerita sedih ikut menangis membaca buku. Ada percintaan kita ikut nafsu juga, itu terbawa. Jadi apapun harus kita hayati, baca buku dihayati, dalam bangun dihayati, kehidupan sehari-hari ya harus dihayati. Ya ilmu siapa aja. Iya, kepingin sehat olahraga. Pingin makan ya nyari piring, nyari nasi. Kan gitu aja gampang-gampangan. Loh iyalah. Kita kalau punya ilmu siap itu, waktu saya kos di Sinabung pernah ditulis sama harian terkenal. Saya itu kos. Saya yang utama harus punya sabun, punya odol, sikat gigi, itu penting. Bab kalau itu nggak bisa ngebon kalau nggak punya duit. Kalau makan bisa ngebon. Bagian daripada ilmu siap. Saya kalau punya duit mesti nabung, walaupun sedikit. Ilmu siap itu begini ya. Umpamanya kita tuh berjudi, kita siap kalah dulu kalau berangkat itu. Jangan perang itu siap menang. Bab kalau siap kalah, pokoknya saya judi umpamanya, ini jeleknya. Kalau saya kalah, saya pertahanan harus tetap ada. Yang di mana ada.
Nah kalau menang, mau beli apa? Kalau menang, mau beli rumah, mau kawin lagi itu sah-sah saja. Tapi kalau kalian yang diperhitungkan. Sama halnya dengan ilmu perang. Ilmu perang itu kalau umpamanya kalah itu udah diperhitungkan larinya kemana, logistiknya kuat apa tidak, dijemput sama kendaraan tak lari. Umpamanya tuh begitu, itu ada. Ilmu seperti itu ada. Jadi itu ilmu siap. Oh ini kok cuaca hujan, harus bawa payung. Ya itu yang membesarkan nama saya. Arti keluarga itu adalah bagian daripada kehidupan saya. Sebetulnya saya itu sudah nggak ada hubungan dengan Sri Mulat. Karena saya itu adalah pemain. Suatu saat kalau saya nggak disukai, saya mesti ditendang. Kalau masih digunakan, masih dipakai. Itu Sri Mulat. Karena Sri Mulat itu tergantung, itu milik bos. Tapi karena saya pernah dibesarkan oleh Sri Mulat, sebagai tanda terima kasih saya kepada Sri Mulat, itu cara saya sendiri ada. Pak Teguh yang punya Sri Mulat dan Ibu Sri Mulat isinya Pak Teguh, saya kirim Fatihah walaupun enggak setiap hari. Tanda terima kasih. Biar apa? Yang mati udah enggak tahu saya itu kirim doa untuk beliaunya. Tapi Tuhan tahu bahwa Tarzan punya rasa terima kasih kepada orang yang pernah membesarkan nama saya. Rasa terima kasih itu tidak untuk orang yang Bu Sri Mulat dan Pak Teguh, orang mati udah putus hubungan. Tapi di mata Tuhan, ini orang tahu diri, ini orang punya terima kasih. Itu aja yang saya harapkan. Tinggal berapa orang ya sering lah kita makan bareng itu sering. Ya paling dulu ada arisan, tapi setelah ada COVID itu enggak, 2 tahun ini udah libur. Tinggal berapa Sri Mulat ya? Teman-teman Sri Mulat yang lama tinggal saya Tesi. Kadir saya di 850 juga sekitar itu. Yang lama tinggal Tesi aja saya. Ada perempuan, Yeti sama Rohana. Waktu itu begini, waktu itu zaman itu kan banyak anak muda pakai sepatu tinggi gitu kan ya. Ya kita menyesuaikan, waktu kita jalan ngelawaknya sambil konyol tapi penyesuaian sepatu itu ada. Itu kan zamannya itu anak muda kan tinggi-tinggi, tapi ini dilebih tinggikan supaya ada kekonyolan. Kalau nggak ada kekonyolan keanehan itu namanya bukan pelawak. Ya iyalah beli baru terus ditambahi apa itunya lah itu aja. Belajar kepada stand up comedy itu adalah segala-galanya. Pertama dia itu adalah orang-orang kampus semua. Kalau Tarzan lawak dulu kan orang kampung, jadi bahasanya udah lain. Makanya sekarang mau jadi pelawak itu harus sarjana dulu. Kalau saya nasibnya aja bukan sarjana, yang penting saya tetap hidup dari ngelawak gitu aja. Saya nggak malu mengatakan bodoh, karena saya memiliki ilmu siap. Kalau saya mengaku pinter, diajak ngobrol ini salah, sok pinter, itu paling menyakitkan. Saya lebih suka dikatakan orang bodoh daripada orang pinter. Karena saya tidak munafik. Katanya, ciri manusia Indonesia ini adalah nomor 1 adalah munafik. Itu menurut bukunya Mukhtar Lubis, ciri manusia Indonesia. Saya belajar untuk tidak munafik. Makanya kadang-kadang kalimat saya itu sering menyakitkan orang, menyakitkan teman, mungkin keluarga, karena terlalu apa adanya.